Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ketua BKM Masjid Hilasiyah bersama Wakil Bapak Dr. Andus Nasum, Ketua, Bapak Epriansyah Purba S. Kopurwa. Ya, baru ya. Lantaran puasa tadi ya kan. Dan seluruh jajaran dari BKM yang hadir maupun yang tidak hadir. Dan yang terhormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara remaja masjid, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama sekali mari kita mengucapkan rasa syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung jumlah banyaknya. Yang paling utama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'ami. Segala puji dan segala syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan kita semoga nanti di hari kemudian kelak kita mendapat syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang terhormat, pada malam hari ini sebagai gilirannya saya menyampaikan ceramah Ramadan yang diistilahkan kutub kuliah 15 menit lebih kurang. Jadi untuk itu yang akan saya sampaikan hanya 2 bab ataupun 2 pasal saja, 2 macam. Pertama, Ramadan. Ramadan ini bahasa Arab. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya secara literalisnya kalimatnya Ramadan itu artinya pasir yang sangat panas yang bisa membakar. Itulah arti dari Ramadan itu. Maknanya apa? Ramadan itu membakar dosa. Siapa yang mau dibakar ataupun dihapus dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Masumya Ramadan illa liyariyul dzunub." Tidak dinamakan Ramadan itu Ramadan, melainkan dia adalah membakar dosa manusia. Jadi berarti Ramadan ini ataupun di waktu di bulan Ramadan ini dosa-dosa umat Islam dibakar ataupun terhapus dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin wal hadirat yang terhormat, apakah semua orang terbakar dosanya? Tidak. Siapa yang mau dibakar dosanya? Itulah yang terbakar ataupun terhapus dosanya. Ada beberapa persyaratan supaya dosa kita terbakar ataupun terhapus. Yang pertama, supaya dosa kita itu terhapus, terbakar,
diampuni oleh Allah. Yang pertama syaratnya kita harus menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu apa? Perbuatan jahat, perbuatan yang dilarang secara zahir ataupun secara batin. Secara batin nggak nampak ini. Kita jauhkan sifat-sifat al-mazmumah, sifat-sifat yang jahat dari jiwa, dari hati kita. Bersihkan hati. Pada pelaman tazakka, beruntunglah orang yang membersihkan jiwa raganya. Di ayat lain, pada pelaman zakkaha, maknanya sama itu. Bersih hati dari, bersihkan hati dari sifat-sifat ataupun daripada ahlakul mazmumah. Apa contohnya? Contohnya, bersihkan hati, jauhkan hati kita daripada sifat khianat, tidak dipercaya. Ya, dipercaya orang tak bisa dipercaya. Itu pengkhianat. Tidak boleh. Bersihkan hati dari hasad. Hasad dengki. Tidak senang terhadap orang lain bila mendapat nikmat. Apa istilahnya, Bu? SM. Iya, SMS. Susah melihat orang senang. Itu kepanjangannya. Orang mendapat nikmat dari Allah melebihi dari dia, pening kepalanya, kumat darah tingginya, macam-macam. Itu penyakit jiwa. Hasad namanya itu. SMS kedua, senang dia bila orang telah susah mendapat kecelakaan orang, wah senang dia, hapus ke situ katanya boleh itu. Ya kan? Itu namanya hasad. Al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul khatwa. Hasad itu memakan, maksudnya membakar pahala kebaikan yang dikerjakan seperti api memakan ataupun membakar kayu kering. Ya, kalau dibakar oleh api kayu kering bagaimana? Ya habis, jadi habis semua, tak ada lagi sisanya. Begitulah memang ini kan. Kalau ada sifat hasad di hati kita, wah ini penyakit hati ini harus dibuang. Dari sejarah pembunuhan pertama manusia oleh Qabil terhadap Habil adiknya, karena apa itu? Karena hasad. Makanya buangkan dari hati sifat hasad supaya dihapuskan dosa kita bulan Ramadan ini. Apalagi jauhkan hati dari sifat takabur. Apa takabur? Sombong bahasa Indonesianya. Karena dia lebih kaya, lebih hebat, bos, sosial ekonominya dari orang lain, timbul kesombongannya. Enggak sombong kepada Allah, enggak mengerjakan perintah, enggak puasa bulan Ramadan. Sombong itu. Enggak mau dia sholat, sombong sama Tuhan, sama masyarakat, tak mau bergaul. Apa ada orang? Apa peduli dia sama orang karena dia kaya misalnya. Ini adalah suatu sifat yang jelek. Takabur namanya. Takabbaru, takabburon. Tafa'ala yatafa'alu, tafa'ulan. Tadahroju. Tanya Ustaz, apa namanya? Taufur Rahman. Kalau dia apa itu, apanya itu? Dipelajari di pesantren semua. Dari ilmu sorobnya itu. Jadi takabur, membesarkan diri. Hebat rasanya. Nggak boleh. Kalau bermain kita hebat, walaupun kita kaya, kita harus tawadu, rendah diri, sadari itu semua datangnya dari Tuhan. Nah, sifat takabur ini bukan menghapus pahala itu, bukan menghapus dosa itu, bahkan sebenarnya akan menghapus pahala yang kita kerjakan. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan, la yadkhulul jannah, kata Nabi Islam, tidak masuk surga. Mangkana fi qalbi, siapa yang ada di dalam hatinya miskola zarratun min al-kibr, tidak masuk surga orang yang ada di hatinya seberat biji zarrah dari takabur. Biji zarrah itu biji-bijian yang kecil seperti biji bayam. Sekecil biji bayam ada rasa takabur di hati kita, tidak masuk neraka, tidak masuk surga, akan masuk neraka nanti. Alhamdulillah, itu hadis. Wah, takajul.
Apa takayu ibu? Terkejut sahabat mendengar ayat ngeri pula ya kan. Sikit saya takabur lagi ke masuk surga lagi. Ya Rasul, kalau gitu numpang tanya ya Rasul, bahasa kitanya. Kalau misalnya pakai baju baru, pakai sepatu baru, sandal baru, serba baru, apakah itu Rasul termasuk takabur? Lah, tidak. Itu bukan takabur. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu cantik, dia suka kepada yang cantik. Jadi jangan kita salah pengertian daripada zahid. Ada juga izzat di dunia. Zahid enggak kepada dunia. Ada yang mengartikannya enggak perlu dunia. Itu salah persepsi. Pakaiannya pun kumar-kumar. Secara persepsi. Udah 3 hari enggak dicuci-cuci, bau pun lagi. Zahid karena itu salah pengertian daripada zahid sendiri. Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wah, cantik Allah itu, dia suka kepada yang cantik. Padahal kita ke masjid yang cantik pakaian, kalau dia yang baru dan seterusnya. Jangan anggap enteng. Nah, disambung Nabi, ayat kibarmatul haq. Takabur itu tidak mau orang yang tidak mau menerima kebenaran. Rasanya dia saja yang benar. Orang salah semua, takabur. Kibarul haq dan wagamtun nas. Hina ngajak memandang enteng, memandang hina kepada manusia. Sama manusia kok kandang enteng sesama, nggak boleh. Berpapasan dengan orang nggak mau negor, misalkan buang muka pula itu, wah, karena nggak lepelnya rasanya. Tapi kalau lepelnya nanti baru, sanjung ini sanjung itu jangan takabur. Ini tidak akan menghapus dosa kita di bulan Ramadan ini. Jauhkan sifat yang jelek seperti apa lagi? Ria, beribadah karena bukan Allah, karena ingin dipuji, disanjung dan semuanya. Ria. Padahal wa ma umiru illa liya'budullahu di sini. Kamu disuruh kita lah itu. Disuruh Allah untuk menyembahnya secara ikhlas karena Allah. Kalau selain daripada ikhlas itu namanya semua ria, tak ada itu nilai ibadah pahalanya. Dan itu Pak, ya Pak ya, mengenai ikhlas tak ikhlasnya seorang, itu individual pribadi orang. Jangan kita faktor yang kita katakan, wah, rianya itu sholat tarawih di masjid itu kok ke masjid mesti di rumah kan bisa. Ria, tak boleh bilang itu. Rianya itu yang mengikuti tadarus pakai pula. Tak boleh bilang itu, ya kan? Ria ikhlas itu adalah pribadi seseorang. Yang menentukan siapa? Ya Allah yang menentukan siapa yang ikhlas, siapa yang ria. Jangan katakan ria. Jauhi sifat-sifat seperti ini dari hati kita, apalagi di bulan Ramadan ini. Dan sifat-sifat yang semua menceritakan kebaikannya, ya kan? Ujung orang dia dengan kehebatannya dan sebagainya, sifat-sifat hati yang mazmumah. Terus berikutnya, jauhkan sifat-sifat yang jahat secara lahiriah yang nampak. Jauhkan berdusta yang lahiriah, puasa berdusta. Jauhkan berjudi, puasa berjudi. Puasa mengupat, puasa mencaci, memaki, mempidana, mengadu domba. Buatnya orang macam hewan, macam domba. Sehingga orang apa? Bermusuhan, berkelahi gara kayak dia. Kalau ada orang tukang fitnah, adu domba di suatu tempat, nggak aman itu, nggak normal ketenangannya. Jadi dijauhi itu semua. Terlibat sama di bulan Ramadan ini. Kalau masih dikerjakan ini, maka tidak akan terhapus dosa kita. Maka justru itu yang mengatakan, apa kata Nabi? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, penuh perhitungan yang puasa tidak membuat pekerjaan-pekerjaan yang jahat lagi, diampuni dosanya yang telah lewat, diampuni. Di hadis yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tadarus, dengan salat tarawih dan lain-lain, akan imanan wa ihtisaba, karena dasar iman dan ihtisab penuh perhitungan,
dia berbuat yang jahat lagi, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lewat ataupun yang sudah dikerjakannya. Ini dua hadis. Jadi semoga kita semua ya diampuni Allah dosa kita dengan masuk ke Ramadan. Ini yang pertama, Bu. Jauhkan dulu daripada sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela itu. Baru satu bab, udah jam berapa ini? Iya, bab tadi saya janjikan dua bab, dua pasal, Bu ya. Kalau saya janjikan saya teruskanlah ya, Pak ya. Ya sebelumnya saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, yang keberapa, Bu? Yang kedua ya, Ramadan, bulan yang suci. Rahmat berlimpah di bulan ini, rahmat berlimpah dari Ilahi. Jadi ya, Ramadan, bulan yang suci. Rahmat berlimpah dari Ilahi. Wah, dan seterusnya dan seterusnya. Benar, pada bulan Ramadan ini disebut dengan bulan yang suci. Ramadan, bulan yang suci. Karena suci Ramadan ini, kita pun memasuki Ramadan ini harus suci supaya dia nyambung. Kalau kita masuk Ramadan ini dia kotor hati kita, kotor perutnya, nggak nyambung, nggak berhasil. Contoh apa ya? Ada urusan kita mau jumpa Pak Camat, nah, adalah urusan sana. Pakaian kita kotor, sudah 3 hari nggak dicuci, digosok pun tidak kumal-kumal, mandi pun tidak, pakai sandal jepit, ya kan? Tak mandi kotor, bawa pula itu, mau jumpa sama Pak Camat, bagaimana itu? Ah nanti satpam dia mau apa? Mau jumpa Pak Camat, nggak bisa. Tidak bisa dia jumpa sama Pak Camat, jumpa saja. Karena enggak suci dia, tak akan diterima nanti. Apa harapannya permintaannya? Itu perbandingan. Begitulah dengan Ramadan ini, Pak Bu. Kalau enggak suci, tidak ada yang Ramadan ini. Hanya tinggal namanya saja. Hanya tinggal bulannya saja. Jadi oleh sebab itu, Ramadan bulan yang suci. Harus kita mensucikan diri dari yang telah kita uraikan tadi. Seterusnya, rahmat berlimpah dari Ilahi. Banyak rahmat berlimpah. Rahmat apa itu, Bu? Apa itu Pak rahmat? Kasih sayang. Turun kasih sayang Allah kepada manusia yang beribadah di bulan Ramadan ini. Apa contoh kasih sayang Allah? Contohnya, Bu. Contohnya dilipat gandakan mudoab. Dimudoabkan pahala ibadah di bulan Ramadan ini. Ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Ibadah wajib di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat di bulan Ramadan. Bahkan 700, bahkan bighairi hisab. Tak terhitung. Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi pahala mengadakan obral. Obral pahala dipekong, katanya dipekong hampir tiap minggu. Apalagi bulan Ramadan ini ada obral dipekong. Bagaimana? Yang harga di toko 150.000 di obral dapat 100.000. Yang 100.000 di toko dapat 50.000. Yang 50 dapat 25.000, dapat 10. Obral besar-besaran. Berkeliling katanya ibu-ibu itu membeli. Karena apa? Karena murah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengobral puasa di bulan Ramadan ini. Tapi Allah itu kaya, miskin, ya kan? Allah mengobral tambah mahal harganya, ya kan? Tambah besar nilainya sampai yang sudah dikerjakan sama dengan pahala yang wajib dan seterusnya. Itulah pengobralan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru kita harus meraih apa pahala yang diobral oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Di tiap masjid, termasuk di Masjid Ilyas kita ini, diadakan itu obral itu. Ya kan? Harus kita meraihnya
mencapai obral dari Allah. Cuma ya tidaklah sekarang, nanti kalau sekarang turun apa yang diinginkan Allah itu nggak tempatnya dunia ini, penuh dunia ini. Sekali sholat tarawih misalnya 1 juta satu malam, ataupun 2 juta satu malam baru tarawih. Yang lain lagi sampai satu malam dapat duit 3 juta misalnya, akan pasti ramai. Semua akan berdatangan itu pasti. Tapi akhirnya apa? Jadi susah kita hidup ini. Orang nggak mau kerja, jadi gondrong kita semua. Kenapa? Tukang pangkas sama ada di mangkas. Bagusan sholat, kali sholat 1 juta. Tukang pangkas memangkas paling berapa? 50.000 dan seterusnya. Maka begitulah seterusnya. Itu makanya ditangguhkan balasan pahala itu nanti di hari kemudian. Tapi itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak menyalahi janjinya. Dan itulah antara rahmat sebagian kecil, rahmat yang turun pada bulan Ramadan. Banyak lagi waktu tidak mengizinkan lagi. Sampai disitulah ceramah Ramadan kita yang istilah tadi kultum 15 menit lebih kurang. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya, merupakan sugesti, dorongan semangat kepada kita untuk lebih bertakwa mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di Ramadan ini, tapi akan nampak sesudah Ramadan ini. Di Ramadan ini adalah merupakan riyadul azab, merupakan latihan kita untuk lebih takarruban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus nanti berbatas sesudah Ramadan ini. Yang pada akhirnya tambah lama tambah seterusnya sampai akhir hayat kita, tambah takwa kita, takarruban namanya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, apakah hablum minallah, hubungan kepada Allah, atau hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum.